Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 24 September 2024. Kita masih membahas resume fundamental saham dan juga masih triwulan 2 2024 ya. Karena triwulan 3 ini akan berakhir nanti di September ya, di 30 September. Laporan keuangan yang akan kita bahas kali ini adalah emitennya BNII dan BSBK. Kita akan melihatnya dari sudut pandang fundamental, khususnya value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pola dan cara menganalisa masing-masing. Sehingga pembahasan kita ini adalah bersifat edukasi ya. Dan hasil dari pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, karena kita mendasarkan kepada data yang kita punyai ya. Yang pertama ini BNII ya. Bila Anda mendapati bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Bila Anda ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan ditransfer ke nomor rekening yang tersedia ya. Saya juga sudah membuat playlist yang linknya sudah ada di deskripsi. Silahkan klik di situ untuk mendapati saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2 ini. Untuk BNII atau Maybank Indonesia ini kita punya dua data ya, triwulan 1 dan triwulan 2. Bahwa keuntungannya ini sama ya, triwulan 1 untungnya 3%, triwulan 2 untungnya juga 3%. Dari segi permodalan ini ada penurunan sedikit, dari segi keuntungan juga, keuntungan bersih ya, ada penurunan sedikit. Harga ada peningkatan ya. Kemudian dana pihak ketiga ini ada peningkatan juga. Lain-lainnya kepemilikan aman ya. Baik, kita akan lihat dulu dari segi yang pertama valuasi ya. Harganya 234. Di harga sekarang kita bandingkan dengan modal perusahaan 385, berarti ada diskon 39%. Kalau kita targetkan ke maksimal PBV 2 ya, maka di sini ada targetnya sekitar 229%. Berarti ada proyeksi untuk bisa bagger atau multi bagger. Namun konfirmator untuk valuasi ini ternyata maksimal beli hanya di 120. Sehingga kita punya bukan diskon ya, malah kita harus menambah modal membeli saham ini hampir 1 kali lipat ya. Sehingga simpulannya kita, kalau kita beli sekarang ini kita menambah 95%. Namun ada potensi untuk bagger ya. Ada sedikit anomali di sini. Baik, itu yang pertama. Namun perusahaan ini atau emiten ini bagusnya ini membagikan dividen itu sekitar 44% ya di tahun 2023, sehingga kategori kita ini memenuhi kriteria. Namun dari 44%-nya itu ya, ternyata kalau kita ini proyeksi di triwulan 2 ya, proyeksinya kita, maka dividen yield-nya hanya 2,29%. Berarti masih dalam kriteria kurang ya, atau kecil ya dividennya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, di sini ada satu concern besar bahwa di triwulan 1 ya, di triwulan 1 itu free cash flow-nya itu hanya -3 ya, hanya -3. Di triwulan 2 ini ada penambahan free cash flow-nya minusnya 102, setara dengan 26% dari modal keseluruhan. Ini berarti termasuk besar, minus free cash flow-nya ini termasuk sangat besar. Ini perlu kita concern lebih jauh lagi ya. Dan satu-satunya untuk data awal ya, data dasar ini satu ini yang menjadi concern kita, bahwa di data awal free cash flow-nya minus, yang lainnya tidak masalah ya untuk Maybank. Kemudian saham yang ada di bursa ini hanya 19%, anggap saja 20% ya, dan 11%-nya itu retail.
Ini termasuk, kalau menurut saya pribadi 11% termasuk kecil sebenarnya ya. Baik, itu pembahasan yang pertama. Dan di sini bahwa asingnya ini 90% dari berarti di sini asing dikhawatirkan kalau seperti ini mungkin pergerakannya ini asing banyak. Ini kita belum tahu ya, 19% asing ini apakah asing benar dari istilahnya memang mau dana dari luar ya. Cuma dengan 11% ini ya termasuk masih sangat kecil. Baik, dari data yang kita dapatkan ini bahwa karena untungnya baru 3% ya, berarti tentu saja kita harus ya kita harus di triwulan berikutnya mengecek lagi ya, bahwa IPS-nya ini supaya lebih naik, meningkat menjadi 10%. Kalau begitu ya kemungkinan ini sebaiknya minimal ya di 380. Kalau begitu kita 39 ya. IPS-nya yang lebih di kita senang ini IPS-nya 39 atau 38 lah, seperti itu. Kemudian dari segi valuasi dia juga sudah mahal, berarti di sini juga harganya mesti ya turun ya. Kemudian untuk dividen tidak kita bahas lagi karena ini sudah memenuhi kriteria, hanya tinggal adjustment di keuntungan tadi ya, dan di harga maka dividen yieldnya akan mengikuti. Dan yang terakhir di sini concern terbesar kita tadi adalah free cash flow-nya ya. Karena ini sudah termasuk sangat ya, kalau 25% itu 1/4 ya. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Perlu concern lebih jauh karena perlu pendanaan lagi untuk usaha ya, untuk bisa menggerakkan usaha di triwulan 3 berarti ya, karena ini pembahasannya triwulan 2. Baik, 3 data ini yang kita tunggu untuk di triwulan berikutnya ya, dengan satu data awal yang ini sangat concern sekali, yaitu di bagian free cash flow. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, BSBK, Wulandari Bangun Sarana, Wulandari Bangun Laksana Tbk ya. Bidangnya ini real estate ya. Kita baru punya satu data triwulan 2, yaitu triwulan 2 ya. Dari segi keuntungan ya, ini keuntungan bersihnya 3,8%. Sementara dirupiahkan ini keuntungannya 4,39 ya. Sementara nilai perusahaannya 114, harga sekarang 58. Sehingga untuk valuasinya, harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya, itu ada gap atau diskonnya 49% ya. Kalau kita maksimalkan menuju ke PBV 2 itu berarti ada 294% proyeksi harga ya, berarti ada proyeksi untuk multi bagger. Namun karena keuntungannya yang kecil ya, di IPS-nya 4,3, berarti di sini maksimal beli kita di 44, harga sudah melewati, sehingga kita tidak dapat diskon, tapi kita harus menambah permodalan 32%. Sehingga rumusan kita untuk valuasi perusahaan ini adalah kalau beli sekarang kita harus menambah modal 32%, namun ada proyeksi untuk bisa bagger. Sayangnya perusahaan tidak atau belum membagikan dividen ya, sehingga di sini belum terkonfirmasi untuk kita yang dividen investing. Yang kedua, dari segi ketahanan perusahaan, ini 4 data yang kita perlukan semuanya oke ya. Namun untuk free cash flow-nya ini di bawah 5%, kalau menurut saya ini ya termasuk yang
perlu concern ya, walaupun sudah lebih dari 0 ini sudah oke, tetapi masih di bawah 5 untuk awas saja ya, untuk perlu kita awas ya, karena siapa tahu mungkin dia terjadi penurunan sehingga menuju minus ya. Jadi areanya area untuk kita awas ya. Untuk yang lainnya ini oke. Kemudian saham yang ada di bursa hanya 20%, dan yang ada di bursa ini yang retailnya 15% sudah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi kriteria. Sehingga kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ya, BSBK, yang pertama dari segi data awal ya, data awal di sini concern kita adalah IPS-nya kurang dari 10 ya, plus juga keuntungannya di bawah 10% juga. Jadi penghasilannya di bawah 10, keuntungannya di bawah 10 rupiah, dan juga kurang dari 10%. Sehingga untuk perusahaan ini ya, untuk emiten ini kita di triwulan berikutnya mesti mengecek lagi masalah pertama keuntungan ya, dari segi IPS-nya ya. Karena di sini ada kurang dari 10 dan kurang dari 10 rupiah dan kurang dari 10%. Kemudian dari segi harga juga ini masih terhitung mahal, meskipun dia hanya di area 50-an, tapi dia termasuk kriteria mahal ya. Jadi ini harga ya, ini harga ya, bukan valuasi. Kalau dari si harga 58 itu kelihatan murah, tetapi valuasinya ini terlihat mahal ya. Kemudian terakhir free cash flow. Saya belum memasukkan tentang dividen, karena dividen tentu saja akan bisa kita bahas kalau masalah keuntungannya sudah stabil ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk dua saham, yaitu BNII atau Maybank Indonesia dan BSBK Wulandari Bangun Laksana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan ajakan atau perintah melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah untuk bahan edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.